Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Niko Miar Ramadan. Yang kedua ada Anissa Oktaviani, yang ketiga ada Syamil. Yang pertama dari materi kelompok 8 yaitu metode pembelajaran. Yang pertama itu ada metode pembelajaran langsung. Ada beberapa macam, diantaranya metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode yang satu arah, di mana tujuan atau apa yang disampaikan itu berasal langsung dari guru atau pengajar kepada yang diajar atau murid. Yang kedua, metode tanya jawab. Metode tanya jawab ini bisa berasal dari guru ke murid atau murid ke guru, baik berupa pertanyaan yang akan dijawab oleh yang jawab, baik itu guru ataupun murid. Yang ketiga, metode demonstrasi. Hampir sama dengan yang pertama, itu dengan metode ceramah, tapi di mana di sini metode demonstrasi ini kita menunjukkan kurang lebih menyiapkan materi yang lebih siap lagi daripada ceramah. Yang keempat, ada metode latihan. Metode latihan ini adalah untuk mengetes sampai mana kemampuan peserta didik, baik itu pemahaman dan lain sebagainya. Terus ada metode pembelajaran tidak langsung. Metode pembelajaran tidak langsung itu ada yang namanya pemecahan masalah. Pemecahan masalah berarti seorang siswa di sini bagaimana caranya dia mampu menyelesaikan masalah. Yang kedua, pembelajaran berdasarkan masalah. Tadi kan kalau yang pertama dia memecahkan masalah, tapi kalau ini dia lebih ke mengambil apa yang bisa diambil dari masalah tersebut, manfaat, tujuan dan hikmahnya gitu. Kalau yang pertama kan tadi dia lebih ke bagaimana caranya, tapi kalau yang kedua ini lebih ke apa sih yang bisa diambil dari masalah ini. Nah, terus ada studi kasus dan peta konsep. Studi kasus ya tadi hampir sama kayak yang kedua, berdasarkan kasus-kasus, namun ditambahkan dengan peta konsep. Peta konsep di sini adalah di mana semua pemahaman dipetakan, misal dari pengertian, jenis-jenis, macam-macam, tujuan, manfaat itu dipetakan dalam satu peta konsep. Selanjutnya ada metode dalam strategi pembelajaran interaktif, yaitu suatu cara atau metode seorang guru dalam menyampaikan pembelajaran, yang dimana guru sebagai pemeran utama dalam menciptakan interaktif yang edukatif, yaitu interaksi antara guru dan siswa, siswa dengan siswa, dan sumber pembelajaran yang dapat menunjang tujuan dari pembelajaran tersebut. Nah, pada metode ini terdapat 5 subbab. Nah, yang pertama ada metode diskusi. Nah, metode diskusi merupakan belajar atau diskusi yang telah direncanakan oleh beberapa orang dengan topik yang sama, namun dengan pendapat yang berbeda. Nah, yang kedua itu ada Student Team Engagement Division. Nah, metode ini merupakan metode yang dilakukan dengan cara menyatukan siswa dalam kelompok yang heterogen. Nah, siswa mampu mengetahui dan mengenal anggota kelompoknya. Nah, yang ketiga itu ada picture and picture. Nah, metode ini dilakukan dengan memberikan gambar-gambar yang diacak. Nah, dan gambar tersebut disusun oleh siswa secara logis sehingga menjadi suatu gambar tertentu. Selanjutnya ada numbered head together. Nah, itu dimana seorang guru memberikan nomor kepada siswa, dan siswa tersebut dipanggil secara acak oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran seperti menjawab pertanyaan. Nah, yang terakhir itu ada example non-example. Nah, pada metode example non-example ini dilakukan dengan memberikan contoh-contoh. Nah, contohnya seperti kita memberikan gambar-gambar. Nah, pada gambar-gambar ini siswa diharapkan untuk memecahkan masalah yang ada pada gambar tersebut. Nah, gambar tersebut bisa kita tampilkan pada proyektor. Nah, bisa juga yang lebih mudahnya dengan poster. Nah, itu sekian, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan
materi, metode dalam strategi pembelajaran mandiri. Itu yang pertama ada metode pemberian tugas. Metode pemberian tugas dilakukan dengan cara seorang guru memberikan tugas tukang tipu kepada siswa baik di rumah atau di sekolah. Lalu yang kedua ada project. Metode ini dilakukan dengan bertitik tolak dengan pemecahan masalah di mana siswa memecahkan masalah dengan segala sisi. Lalu yang ketiga ada belajar berbasis komputer. Belajar berbasis komputer, belajar yang menggunakan media komputer sebagai media pembelajaran yang juga merupakan media interaktif dalam melakukan pembelajaran aktif. Kemudian ada metode dalam belajar melalui pengalaman. Metode ini dilakukan dengan cara berceramah, bercerita, di mana seorang yang mengajar bercerita tentang pengalaman hidupnya, pengalaman sebelumnya. Itu yang pertama, bermain peran. Metode yang dilakukan dengan cara berperan sebagai manusia dalam suatu cerita atau masalah tanpa ada latihan sebelum pembelajaran. Yang kedua, simulasi. Simulasi artinya berpura-pura dalam artian seorang siswa yang diberikan tugas dari guru untuk melakukan sesuatu persiapan yang sebelumnya itu belum ada dan esok akan ada. Itulah paparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.